Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan-Nya. Kita menaikkan setiap syukur kita. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Sampai hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Sungguh siapakah kami Tuhan? Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku.
siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halu. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan sampai hari datangmu. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tak lebih dari abu halu, kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan sampai hari datangmu. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Selamanya kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya kami mau ingat ketulusan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang pernah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku. Kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu hati dalam doa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami kembali boleh belajar kebenaran firman-Mu setelah kami memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa, bagi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. GSKI Rehoboth Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, berbicaralah kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya bersuka cita pagi hari ini ya, boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan di GSKI Rehoboth Surabaya ya. Saya sudah lama nih nggak berjumpa dengan Pak Petrus dan Ibu ya, juga dengan Pak Tanto dan Ibu serta Bapak Ibu semuanya nih ya. Ya, di Jakarta pun kami sudah 8 bulan lebih tidak berjumpa secara fisik dengan jemaat Tuhan ya. Hanya melalui online saja, baik itu YouTube dan juga melalui Zoom Bapak Ibu Saudara. Oke ya. Ya nanti kita satu saat pasti bisa bertemu kembali secara fisik ya pada waktu Tuhan. Oke. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema seteru atau sekutu salib Kristus ya. Seteru atau sekutu salib Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa Paulus hidup ya, 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus ya. Sebagai musuh salib Kristus. Paulus sampaikan hal ini dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini adalah satu fakta, ini adalah satu kenyataan realita yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika beliau menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, banyak yang ya hidupnya adalah sebagai seteru salib Kristus, sebagai musuh salib Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih ciri-ciri dari seteru salib Kristus? Apa sih ya ciri-ciri dari musuh salib Kristus? Nah, Rasul Paulus menyampaikan 4 hal ya kepada jemaat di Filipi yang hari ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 19 Rasul Paulus mengatakan ya, Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri yang pertama dari seteru salib Kristus, musuh salib Kristus adalah kesudahan mereka ialah kebinasaan ya. Kesudahan orang-orang yang menjadi musuh salib Tuhan Yesus itu kebinasaan ya. Orang-orang yang tidak mau menerima berita salib, berita Injil akan binasa Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ya di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pemberitaan tentang salib, berita salib
ya, itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau orang bilang begini, kamu kok percaya sih sama salib? Kok Tuhan kamu kok disalib? Ya, kok kamu percaya kepada orang yang disalib yang kalah? Begitu kata mereka. Ya, ada orang-orang yang berkata seperti itu. Alkitab jelas mengatakan bahwa ya, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Yesus lalu mereka bilang, kamu bodoh mau percaya kepada salib, itu berarti mereka adalah orang-orang yang akan binasa, Bapak Ibu. Ya, mereka adalah orang-orang yang pasti binasa menurut Alkitab. Ya. Nah, Roma 1 ayat 16 ya, Roma 1 ayat 16 firman Tuhan berkata ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi ini sama dengan 1 Korintus 1 ayat 18 tadi, ya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagi orang-orang yang akan diselamatkan, berita tentang salib adalah kekuatan Allah, ya, the power of God. Wow, ini luar biasa. Ya. Mungkin banyak orang yang tidak kenal Tuhan Yesus dan mereka mencemooh, mengolok-olok kita, ya. Aduh, kamu bodoh, ya, kok percaya sih? Ya. Firman Tuhan katakan mereka akan binasa. Tapi bagi kita justru berita salib, justru Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berita tentang salib adalah berita kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita puji-puja, kita sanjung dan kita mau menjadi seperti Yesus, adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan Tuhan yang sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Justru kita bersyukur, kita bangga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau gantikan kita di atas kayu salib. Kesudahan kita adalah keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Sedangkan orang yang menolak salib, orang yang menghina Injil, orang yang menghina ya salib, mereka pasti akan binasa kekal selamanya, terpisah dari hadirat Allah. Kita berkata upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Injil berita tentang pengampunan dosa. Salib adalah ya bukti kasih Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Menolak salib berarti menolak penebusan dari Tuhan Yesus. Ya. Menolak pengampunan dari Allah. Dan akibatnya adalah binasa selamanya. Terpisah dari hadirat Allah, kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kita semua akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Ya. Semua kita akan dihakimi, ya, baik ataupun jahat. Apa yang kita lakukan di bumi ini, apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita perbuat di bumi ini, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sudah siapkah Bapak Ibu Saudara memberikan pertanggungan jawab ini? Jangan sampai nanti Bapak Ibu Saudara ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai seperti di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang merasa sudah dikenal Tuhan, merasa sudah dipakai Tuhan. Ya, merasa ya karena sudah melakukan banyak mujizat, mengusir setan, sudah bernubuat, mereka merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan katakan, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini adalah ya suatu penolakan yang sangat menyedihkan, sangat tragis Bapak Ibu Saudara. Karena kita akan dibuang menjadi sampah abadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesudahan orang percaya adalah keselamatan, hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan
Tuhan Yesus di rumah Bapa. Ini adalah hal yang paling indah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ya dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-19, hal yang kedua, ciri dari seteru salib Kristus ya adalah Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, ya. Jadi mereka bertuhankan perut. Ya, bertuhankan perut. Yang menjadi Tuhan bukan Yesus Kristus, tapi perut mereka. Ya. Their God is their stomach, ya. Mereka enggak mencari Tuhan Yesus. Mereka mencari hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara jasmani, dengan berkat-berkat materi. Mereka hanya mementingkan untuk urusan makanan dan kesenangan hidup di bumi, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang seperti ini ya, saat ini juga. Mereka berusaha hanya mau mendapatkan keuntungan dan kenikmatan secara fisik, secara jasmani ya, dan itu untuk diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bertuhankan Tuhan Yesus ya. Bukan perut, bukan mamon atau uang ya. Tujuan hidup kita jelas, harus Tuhan dan kerajaannya saja. Hanya Allah lah ya, pribadi yang tepat untuk kita mengabdi kepadanya ya. Apa yang kita mau lakukan, kita mau perbuat, lakukan segala sesuatu bagi Tuhan, bagi kepentingan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk perut ya, bukan untuk kesenangan nafsu kita, bukan Bapak Ibu Saudara ya, tapi hanya untuk Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berkeluarga adalah berkeluarga untuk Tuhan? Apakah Bapak Ibu kerja bisnis apakah buat Tuhan? Adik-adik pemuda remaja yang sekolah, apakah adik-adik sekolah buat Tuhan? Ya, atau untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk kesenangan dirimu sendiri, untuk kehormatan ya, untuk kepentingan dirimu sendiri. Ayo kita berubah ya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan kita ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ciri dari seteru salib Kristus adalah kemuliaan mereka ialah aib mereka ya. Kemuliaan mereka ialah aib. Their glory is their shame ya. Kemuliaannya hal yang dibanggakan ya, hal yang ya dibicarakan ya, hal yang diagungkan bagi mereka adalah justru perbuatan nafsu yang kotor dan memalukan. Nah, inilah orang-orang yang menjadi musuh salib Kristus, yang menjadi seteru salib Kristus. Bangga ketika berbuat salah, bangga ketika berbuat dosa. Walaupun sudah korupsi, bangga. Ada di TV tetap bisa senyum walaupun dia korupsi ya. Hidup dalam dosa ya, kemudian terbongkar dosanya tetap bisa senyum begitu kan ya, tetap tenang-tenang saja ya. Waduh, gak mau berubah, gak mau bertobat. Mereka menganggap itu satu kemuliaan, satu kesenangan, satu kebanggaan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berjuang membenci dosa ya, membenci kejahatan, membenci hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, membenci hal-hal yang Allah benci ya. Kita harus belajar memiliki kemuliaan sebagai anak-anak Allah ya. Sebagai putra-putra dari kerajaan sorga. Ayat 20 katakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita ini WNS, warga negara sorga Bapak Ibu ya. Kita warga negara sorga. Inilah kemuliaan kita ya. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 17 ya. Roma 8 ayat 17 di sini dikatakan bahwa dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi ketika kita menderita bersama Yesus, ya, mau memikul salib, mau menyangkal diri dalam mengikut Tuhan Yesus, satu saat kelak kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini pengharapan kita. Dan ini janji Tuhan bagi kita. Banyak orang senang jadi ahli waris, ya. Wah, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, ya. Dan mikirnya selalu berkat-berkat jasmani, berkat materi, ya. Wah, nanti banyak duit, jadi orang kaya secara materi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan itu. Yang paling penting adalah bahwa kita satu saat akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Jika kita di bumi ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita mau menderita dalam ikut Tuhan. Kita mau susah, ya, dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, kita tetap maju, kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Satu saat kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh, ya, menghayati kebenaran ini. Satu saat nanti Tuhan janjikan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi ada syaratnya, yaitu selama kita hidup di dunia, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pengabdian kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, ya, melakukan semuanya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ciri dari seteru salib Kristus, ya, dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-19, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Their mind is set on earthly things, ya. Earthly things, ya. Jadi sesuatu yang duniawi, perkara-perkara duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga pikiran, perasaan kita. Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi juga, ya, dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran, perasaannya itu, ya, harus seiring, harus sejalan dengan pikiran, perasaan Tuhan Yesus. Nah, ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Bukan pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara dunia, bukan, ya. Tapi pikiran yang tertuju kepada, ya, kepada pikiran Kristus. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus pikirkan, Bapak Ibu? Apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Yang Tuhan Yesus pikirkan adalah nasib kekal kita, manusia yang berdosa. Tuhan memikirkan bagaimana, ya, kita yang berdosa ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mau datang ke bumi, maka kita akan binasa, Bapak Ibu. Kita akan menjadi sampah abadi di neraka yang kekal. Tuhan Yesus memikirkan bagaimana kita yang berdosa ini dibaharui hari lepas hari, ya. Kita manusia batinianya diubahkan, disempurnakan seperti Bapa di sorga. Tuhan Yesus memikirkan bagaimana supaya kita, ya, bisa menjadi anak-anak Bapa yang taat, yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan Yesus mau membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau mengubah hidup kita. Ayo kita sungguh-sungguh, ya, mau memiliki pikiran yang tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Ya. Jadi tujuan hidup kita harus Tuhan dan kerajaannya, bukan hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Nah, banyak orang memikirkan bukan Tuhan. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin uang, ya, duit terus, ya, duit begitu kan, ya, kayak kereta api zaman dulu, ya.
duit, susah gitu ya. Duit, susah. Nah, duit susah. Pikirin duit terus begitu ya dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ngapain? Bukan nama Tuhan dipuji, bukan, tapi mikirin duit terus ya. Pak Pendeta mah enak nggak mikirin duit. Saya kan harus mikirin duit Pak Pendeta. Saya kan harus kerja banting tulang. Ya, tulangnya dibanting-banting begitu kan ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya kan harus cari uang Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta mah enak tinggal nunggu kolekte. Nah, begitu katanya ya. Pak, Bu, ya. Memang Bapak Ibu kita harus kerja keras. Semua kita harus kerja keras, termasuk kami pendeta juga harus kerja keras melayani para jemaat Tuhan, ya. Tapi harus ingat Bapak Ibu, ya. Kalau untuk nyari duit saja kita kerja keras, apalagi cari Tuhan. Ya. Untuk uang saja kita harus banyak mikir, apalagi untuk Tuhan yang kekal Bapak Ibu Saudara. Kan uang bersifat sementara, kan uang enggak selamanya kita pegang, kita genggam. Kalau kita meninggal, kita tutup mata di dunia ini ya, kita pasti tinggalkan uang, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan mobil kita. Ya. Bapak Ibu punya rumah besar ya, ada kolam renangnya. Ketika Bapak Ibu meninggal, udah ditinggalin semuanya itu. Ya. Bapak Ibu nggak boleh tinggal di gudang, nggak bisa. Bapak Ibu punya kantor gede, gedung, building ya, meninggal. Ya Bapak Ibu nggak bisa tinggal bilang gini, udah saya taruh aja di satu ruangan deh ya, dekat gudang juga nggak apa-apa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu harus tinggalkan gedung kantor yang mewah itu, tinggalkan. Pak Bu, untuk sesuatu yang bersifat sementara di bumi ini, kita berjuang, kita kerja keras ya. Kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apalagi untuk hal yang bernilai kekal, hal yang bernilai abadi. Apalagi untuk mencari Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan ya, menyukakan Tuhan, kita benar-benar menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Kita harus lebih keras, kerja keras lagi, kita lebih berjuang lagi Bapak Ibu Saudara. Gak bisa asal-asalan, gak bisa main-main Bapak Ibu. Ya harus lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Kepada hal-hal yang bersifat kekal, bukan bersifat sementara di bumi ini. Pak Bu, kalau Bapak Ibu gak memahami dan gak mau menerima kebenaran ini satu saat sebelum Bapak Ibu menghembuskan nafas ya, yang terakhir di bumi ini, Bapak Ibu pasti nyesel. Ya, pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu tuh saya dengerin khotbah pendeta itu tuh. Nah ya pasti Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu dengarkan baik-baik dengan rendah hati, perhatikan, serius mau berubah ya. Bapak Ibu pikirannya ditujukan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan ya. Melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Maka sebelum Bapak Ibu menutup mata selamanya di bumi ini, Bapak Ibu akan tersenyum bersyukur kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik yang Tuhan mau. Amin. Haleluya ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menjadi sekutu salib Kristus, sahabat salib Kristus. Bukan jadi seteru, bukan jadi musuh. Ya. Orang-orang yang menjadi sahabat salib Kristus, kesudahan mereka ialah keselamatan kekal. Ya, karakternya diubah, dibaharui, disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ya, memperoleh hidup kekal di mana kita berada, Tuhan Yesus berada, kita berada, orang-orang kita kasih pun berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Yang kita cari adalah Tuhan, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, apa yang kita butuhkan pasti Tuhan cukupkan. Tuhan pasti pelihara kita. Enggak mungkin ya kita ditinggalkan Tuhan. Enggak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan. Enggak mungkin kita kelaparan Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita lakukan bagian kita. Tuhan pasti lakukan bagiannya memberkati hidup kita. Haleluya. Nah, kemudian kemuliaan kita bukan hal yang memalukan.
kemuliaan kita adalah kita bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus. Dengan syarat di bumi ini Bapak Ibu mau menderita bagi Tuhan ya. Bapak Ibu mau bersusah-susah ya, berjeripayah bagi Tuhan. Jeripayah persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Dan yang terakhir, orang-orang yang menjadi sekutu salib Kristus, pikiran mereka bukan kepada hal yang bersifat sementara di bumi, tetapi kepada kerajaan Allah, kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya, yang abadi Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita punya komitmen yang baru. Aku mau menjadi sekutu salib Kristus. Aku gak mau lagi menjadi seteru salib Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tolong kami untuk kami menjadi sekutu salib Kristus, sahabat salib Kristus. Dengan ciri-ciri yang sudah kami dengarkan, kami sudah pelajari. Ampuni kami kalau kami masih menjadi sekutu, kami menjadi seteru salib Kristus. Ampuni kami kalau kami menjadi seteru salib Kristus Tuhan. Kami belum berubah, kami belum mau dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih menjadi musuh salib Kristus. Kami mau berubah, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau tinggalkan masa lalu kami, hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar saja. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus, dalam komunitas GSKI Rehoboth Surabaya ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan keluarga, para pengurus, aktivis, dan seluruh anggota jemaat Tuhan. Untuk mereka makin maju dalam iman, bersuka cita dalam iman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat firman-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.